Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Muhammad Rifan Delvana dengan NPI 1462477. Untuk kecerdasan artifisial di sini saya mengambil judul integrasi sistem pakar berbasis aturan dan kompetisi cerdas untuk optimasi diagnosa medis dan manajemen kesehatan. Jadi di sini sistem pakar berbasis medis dan kesehatan dengan partner saya Firza. Oke, pendahuluan distribusi tenaga ahli dan tingginya resiko kesalahan manusia atau human error dalam diagnosa medis yang kompleks. Berdasarkan literatur, migrain seringkali kurang diagnosa akibat terbatas spesialis sakit kepala, sementara dengan kanker melalui citra medis rentan terhadap kelelahan visual dokter yang berakibat pada misdiagnosis fatal. Jadi contohnya seperti kecapean gitu bisa menyebabkan kefatalan dalam melakukan tugas. Tujuan startup ini yaitu yang pertama, sistem pakar berbasis aturan yang diperkuat dengan wawasan dari sistem dinamik dan deep learning. Satu, inkonsisten diagnosa. Dua, inefisiensi manajemen. Lalu untuk deskripsi sistemnya, 2.1, kelas keputusan akhir sistem pakar. Sebagai pilot project, sistem pakar ini difokuskan pada diagnosis gangguan neurologis berupa migrain. Sistem dirancang untuk mengklasifikasi kondisi pasien ke dalam beberapa kelas keputusan akhir. Contohnya di sini ada kronik migrain, yang dimana pasien mengalami sakit kepala dengan frekuensi lebih dari 15 hari per bulan. Untuk gejala episodik migrain, pasien mengalami serangan migrain dengan frekuensi 1-14 hari per bulan. Non-migrain atau other days di sini, ya, pasien tidak memenuhi kriteria migrain dan menunjukkan gejala yang mengarah pada jenis sakit kepala lain seperti tension atau cluster head days. Lalu keempat, specific subtype warning merupakan label tambahan yang menunjukkan subtype migrain tertentu seperti aura migrain atau hormonal related migrain. Untuk N-OR graph di sini kita memakai dua level. Yang pertama N, karakteristik migrain dan frekuensi serangan sakit kepala. Untuk yang OR, aura migrain atau hormonal related migrain. Selain itu, terdapat jalur alternatif yang mengarah ke non-migrain atau other headaches. Jika karakteristik migrain tidak terpenuhi, namun terdapat gejala tension atau cluster, sistem melakukan inferensi secara hierarki dan menyerupai proses pengenalan kanker medis. Ini adalah contoh diagnosanya. Jadi ketika frekuensi lebih dari 15 hari dan karakteristik migrainnya true, dia mengalami kronik migrain. Untuk episodik migrain, karakteristik migrain true lebih dari 15 hari, kurang dari 15 hari, atau lebih dari 1 hari dengan aura sama dengan true. Ini hanya 3 untuk episodik migrain. Untuk spesifik subtype warning aura migrain, di sini karakteristik migrain true dan aura true. Untuk spesifik subtype warning hormonal related migrain, yaitu hormonal trigger sama dengan true dan karakteristik migrain true. Untuk non migrain atau other headaches, di sini tension feature sama dengan true, karakteristik migrain fails, dan cluster feature true, maka akan menghasilkan non migrain atau other headaches. Daftar rule yang dihasilkan dari N-OR. Nah, ini versi lebih panjangnya dari tabel ini, dari rule yang ada di sini, di mana chronic migraine diagnosis frekuensi day lebih dari 15 hari ini lebih, dan ciri migrain true, maka positif chronic migraine. Gitu pun yang lainnya,
episodic migraine, hormonal, tension, cluster, devil. Lalu di sini untuk menangani ketidakpastian dalam diagnosis, setiap rule atau aturan diberikan nilai certainty factor atau bisa disingkat CF yang merepresentasikan tingkat keyakinan pakar terhadap kebenaran rule tersebut. Oke, untuk kronik migrain lebih dari 15 dan ciri migrain true itu hampir menyentuh satu yang dimana itu hampir positif ya, sudah mendekati positif. Jadi 0,9 cukup besar frekuensinya dibanding yang lainnya. Begitu juga untuk episodik migrain, aura, hormonal, sini 0,8. Oke. Lalu di sini untuk pengujian sistem pakar. Implementasi sistem pakar menggunakan Prolog. Jadi di sini akan menggunakan sistem program Prolog untuk mendiagnosa implementasi dari ini penyakit-penyakit. Lalu sistem pakar diimplementasikan menggunakan bahasa Prolog dengan pendekatan berbasis rule based reasoning. Setelah dipresentasikan dengan fakta, sedangkan proses diagnosa dipresentasikan sebagai rule yang mengacu pada end of grade. Setiap rule mengandung nilai certainty faktor yang digunakan untuk menghitung tingkat keyakinan hasil diagnosa. Pengujian sistem dengan kasus uji. Sistem diuji menggunakan 10 kasus. Frekuensi migrain, aura, hormonal tension, cluster result, dan certainty factor. Yang ini untuk kronik migrain, jika true, false, dan RCF maka di sini positif kronik migrain. Itu pun untuk semuanya aura migrain, diagnosis 7, true, false, maka spesifik subtype warning akan ada peringatan aura migrain. Sini saya sudah menyiapkan programnya. Di sini saya akan mencari aura migrain dan tension headache yang dimana untuk aura migrain diagnosis 7 maka dia tergolong aura migrain, dan tension headache yaitu diagnosis 3, false, true, false, maka dia akan positif tension headache. Oke. Ini adalah saya mengambil 2 kasus yaitu tadi mengenai tension headache dan aura migrain. Oke, di sini kita akan cek untuk aura migrain terlebih dahulu. Apakah benar diagnosis 7 true, false menghasilkan itu certainty factor aura migrain. Kita tes terlebih dahulu. Ini haram. Untuk ini udah berhasil, dia itu positif aura migrain. Lalu yang kedua kita akan cek headache, yaitu diagnosisnya lebih dari 3 hari, false, true, false.
Kita hapus ini. Non-migraine atau other headache tension. Oke. Sini untuk 2 kasus. Setelah selesai, kita menyelesaikan 2 kasus dengan pengujian berbasis prolog atau rules. Proses inferensi dan menjalankan ini dihasilkan melalui proses inferensi forward chaining, di mana sistem mencocokkan fakta gejala dengan rule yang tersedia. Rule dengan kondisi terpenuhi akan dievaluasi nilai certain faktornya. Jika lebih dari satu rule aktif, sistem memilih diagnosis dengan CF tertinggi sebagai kesimpulan akhir. Sebagai contoh, pada kasus pasien dengan karakteristik migrain dan gejala, sistem aura migrain nilai CF akhir diperoleh dari perkalian nilai CF gejala dan CF rule, sehingga menghasilkan tingkat keyakinan terhadap diagnosis tersebut. Ini untuk perhitungan CF-nya. CF akhir sama dengan CF gejala dikali CF rule. Contohnya CF karakteristik migrain sama dengan 0,8, CF aura sama dengan 0,7, dan CF rule aura migrain 0,85. Nilai akhirnya ya 0, ini dikalikan semua, lalu hasilnya 0,476. Nilai tersebut menunjukkan tingkat keyakinan sistem terhadap diagnosis aura migrain sebesar 47,6%. Lalu ini untuk lampirannya dan daftar pustaka. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.